Yang saya hormati Bapak Fogi Gautama Buana Putra selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Dewan Penguji. Sebelumnya perkenalkan saya Hani Margareta Agnesi dari Semba 44 Konsentrasi Finance UGM Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh ESG terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan sektor energi dan material di wilayah Asia. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai. Dengan memahami bagaimana kinerja ESG mempengaruhi keputusan keuangan, terdapat konteks penting, yaitu hubungan antara kinerja ESG, efisiensi keuangan, dan kepemilikan kas sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan. Salah satu indikator penting dari kinerja bisnis perusahaan, yakni mempertimbangkan kemampuannya dalam membayar utang yang dimilikinya, dengan melihat dari solvabilitas keuangan perusahaan. Begitu pula dengan indikator likuiditasnya, di mana ada pengaruh pengungkapan informasi ESG terhadap kepercayaan investor dan likuiditas keuangan perusahaan. Sektor energi meliputi perusahaan yang terlibat dengan eksplorasi dan produksi, penyulingan dan pemasaran, serta penyimpanan dan transportasi minyak dan gas, serta batu bara dan bahan bakar habis pakai. Implikasi keuangan dari transformasi ESG di sektor energi telah memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan, di mana sektor energi berada di bawah tekanan besar untuk bertransformasi dan memiliki dampak signifikan pada pelanggan hulu dan hilir dengan karakteristik yang seringkali merusak lingkungan dan memiliki intensitas karbon yang tinggi, sementara produk-produknya menjadi dasar bagi banyak industri lainnya. Dengan menyelaraskan tujuan bisnis dengan tujuan berkelanjutan dan mengadopsi solusi inovatif, perusahaan sektor energi dapat mencapai hasil keuangan yang positif sambil memajukan tujuan lingkungan dan sosial. Sementara sektor material yang meliputi perusahaan yang memproduksi bahan kimia, bahan konstruksi, kaca, kertas, produk-produk hutan dan kemasan terkait, serta perusahaan pertambangan, mineral, dan logam. Sektor material telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan pada indeks ESG. ESG merupakan indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberlanjutan perkembangan perusahaan. Sekaligus, ESG juga membantu dalam memahami lebih baik bagaimana dampak lingkungan dan sosial perusahaan. Sebagai hasilnya, semakin banyak perusahaan yang memperhatikan kinerja ESG, maka semakin besar signifikansi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan secara global. Munculnya ESG dapat membantu perusahaan untuk mengungkapkan informasi, membangun citra yang baik, dan mendapatkan dukungan finansial guna mengembangkan rencana operasional dan mengurangi kendala keuangan perusahaan. Pada rumusan masalah, pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu universal yang memperhatikan konsep ESG dalam kerangka pembangunan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, berbeda dengan fokus masa lalu yang hanya mementingkan kepentingan ekonominya saja. Pemerintah dan lembaga regulator telah memberikan tekanan kepada perusahaan minyak dan gas yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta tidak mendukung tujuan transisi energi. Sementara perusahaan yang mengabaikan faktor ESG dalam operasi bisnisnya juga menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan dari para investor. Saat ini semakin banyak penelitian yang mengeksplorasi kaitan antara kinerja ESG dengan kemampuan perusahaan untuk tetap solvent. Pemahaman ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kinerja ESG yang baik dapat memperkuat perusahaan dalam menghadapi risiko keuangan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi para pemangku kepentingan yang ingin memastikan bahwa perusahaan mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah, yang pertama, apakah kinerja ESG berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan? Lalu yang kedua, apakah kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap solvabilitas perusahaan? Sehingga diharapkan tujuan penelitiannya, yang pertama, menguji pengaruh kinerja ESG terhadap likuiditas perusahaan. Yang kedua, menguji pengaruh kinerja ESG terhadap solvabilitas perusahaan. Yang pertama, teori stakeholder. Membangun reputasi yang baik dan menjalin hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan merupakan kontribusi penting dalam nilai yang tidak terwujud dari suatu perusahaan. Teori kedua, teori likuiditas. Likuiditas yang diukur dengan rasio lancar menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Likuiditas memperlihatkan pelaporan ESG yang lebih baik selama periode studi, juga menegaskan peran produktif dari rasio lancar terhadap paparan lingkungan.
meningkatkan arus kas operasional atau net cash flow from operating melalui operasi yang efisien dan manajemen modal kerja yang hati-hati menjadi prioritas utama yang berdampak positif pada laba per saham, serta penting untuk mempertahankan rasio likuiditas yang kuat guna stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menutupi utang jangka panjangnya. Indikator solvabilitas juga digunakan sebagai salah satu penilaian terhadap hasil keuangan perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Untuk teori yang terakhir ada kinerja Environmental, Social, dan Governance atau teori ESG. Perusahaan yang efektif menerapkan prinsip ESG menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, mencerminkan integrasi praktik keberlanjutan dalam operasi bisnisnya. Perusahaan juga berupaya menunjukkan kredibilitas pada para pelaku pasar, terutama dengan kinerja ESG yang tinggi. Prediktor ESG dikategorikan menjadi prediktor spesifik perusahaan dan prediktor makroekonomi dari skor ESG. Berikut penelitian terdahulu yang peneliti ambil untuk menjadi acuan dari penelitian tesis kali ini. Nah, likuiditas perusahaan merupakan indikator utama dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas seperti rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio menjadi ukuran yang umum digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Likuiditas menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendeknya, di mana dapat dilihat dari indikator current ratio dan quick ratio. Namun dikarenakan current ratio masih mencakup nilai aset lancar yang masih memerlukan proses likuidasi. Penelitian ini menambahkan net cash flow from operating dengan makna bahwa nilai kas yang dapat langsung digunakan untuk membayar utang sebagai salah satu indikator dari likuiditasnya. Sehingga secara keseluruhan, bukti empiris mendukung hipotesis bahwa ESG berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan. Pada rasio solvabilitas seperti debt to equity ratio atau DER, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan proporsi pendanaan yang diperoleh dari utang dibandingkan dengan ekuitasnya, dan sering digunakan untuk mengevaluasi stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ESG yang baik dapat memiliki hubungan negatif dengan rasio solvabilitas perusahaan. Secara keseluruhan, bukti empiris mendukung hipotesis bahwa ESG berpengaruh negatif pada rasio solvabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan model yang digunakan oleh Yu et al. 2024 dengan membedakan fokus penelitian, yakni menganalisis sektor energi dan material di wilayah Asia. Penelitian ini termasuk jenis explanatory menggunakan metode kuantitatif yang melakukan pengujian suatu teori atau hipotesis atas penelitian periode sebelumnya yang telah dikembangkan berkaitan dengan fenomena ESG yang semakin diperhatikan belakangan ini. Et al. 2019, terdapat 6 tahapan dalam melakukan analisis regresi berganda. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian berdasarkan analisis regresi berganda. Yang kedua, desain penelitian analisis regresi berganda. Yang ketiga, asumsi dari analisis regresi berganda. Yang keempat, memperkirakan model regresi dan menilai kesesuaian model secara keseluruhan. Yang kelima, interpretasi hasil regresi. Dan yang terakhir, validasi hasil regresi. Dengan detail mean, median, standar deviasi, jumlah pengamatan, maksimal, dan minimal yang terlampir pada tabel ini. Karena penelitian ini menggunakan 885 sampel pengamatan, yang mana menurut Hare et al. 2019 termasuk ke dalam kategori large sample size di atas 400 sampel, maka seiring dengan meningkatnya ukuran sampel, peneliti dapat menjadi kurang khawatir tentang variabel yang tidak terdistribusi normal, kecuali jika variabel tersebut dapat menyebabkan pelanggaran asumsi lain yang memang memiliki dampak dengan cara lain. Hal tersebut sejalan dengan Lee et al. 2012 yang menyatakan bahwa ketika variabel dependen tidak terdistribusi normal, regresi linear tetap merupakan teknik yang secara statistik dapat diandalkan dalam penelitian dengan ukuran sampel yang besar. Sehingga didapatkan ringkasan hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, ESG berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan dengan kesimpulan tidak terdukung. Yang kedua, ESG berpengaruh negatif terhadap solvabilitas perusahaan dengan kesimpulan terdukung, di mana pembahasannya, hipotesis pertama adalah bahwa faktor-faktor seperti ESG score dan ROA yang berpotensi mempengaruhi rasio likuiditas, termasuk current ratio, quick ratio, dan net cash flow from operating activities,
Namun, ESG score tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap current ratio dan quick ratio. Namun, ROA terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap current ratio dan quick ratio. Lebih lanjut, ROA juga terbukti signifikan pada NCF. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 terutama didukung oleh pengaruh ROA terhadap liquidity ratio, sedangkan ESG score tidak secara signifikan mempengaruhi variabel-variabel liquidity ratio tersebut. Hipotesis kedua menguji hubungan antara ESG score dan ROA dengan solvability ratio yang ditunjukkan oleh debt to equity ratio atau DER. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan pada DER, sementara ESG score menunjukkan signifikansi marginal. Hal ini menunjukkan bahwa ROA secara kuat mempengaruhi DER, sementara kontribusi ESG score terhadap variabilitas DER cenderung lebih lemah dan memiliki signifikansi pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, hipotesis 2 sebagian terbukti dengan kuatnya pengaruh ROA dan kontribusi yang lebih lemah dari ESG score terhadap DER. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam model regresi untuk mengukur likuiditas perusahaan yang diwakili oleh current ratio, quick ratio, dan net cash flow, tidak terbukti secara statistik yang mendukung adanya hubungan positif antara kinerja ESG dan likuiditas perusahaan. Dalam konteks sektor energi dan material di wilayah Asia pada periode 2018 sampai 2022, skor ESG perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasionalnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan dapat memiliki praktik yang baik dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola, hal tersebut tidak secara langsung berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola likuiditasnya. Mengukur solvabilitas perusahaan yang diukur melalui debt to equity ratio atau DER menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kinerja ESG dan solvabilitas perusahaan. Artinya, semakin tinggi skor ESG suatu perusahaan dalam sektor energi dan material di wilayah Asia, semakin rendah kemungkinan perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik yang lebih baik dalam hal lingkungan sosial dan tata kelola cenderung memiliki struktur modal yang lebih sehat, dengan tingkat utang yang lebih rendah relatif terhadap ekuitas perusahaannya. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa praktik ESG yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dan mempertahankan struktur modal yang sehat. Ini menunjukkan bahwa kinerja ESG dapat menjadi indikator penting dari kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja environmental, social, dan governance atau ESG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas perusahaan yang diukur menggunakan rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas dan arus kas perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ESG memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, dalam konteks sektor energi dan material di wilayah Asia yang diteliti, kinerja ESG tidak secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh karakteristik khusus sektor tersebut yang mungkin memiliki mekanisme likuiditas yang lebih tergantung pada faktor eksternal seperti harga komoditas dan kondisi pasar global. Selain itu, perusahaan di sektor ini mungkin memiliki praktik manajemen kas dan struktur modal yang berbeda dibandingkan dengan sektor lain, sehingga dampak ESG pada likuiditas menjadi kurang terlihat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara kinerja ESG dan rasio utang terhadap ekuitas, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih baik cenderung memiliki struktur modal yang lebih sehat. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori Corporate Social Responsibility dan Financial Performance atau CSRFP yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung lebih efektif dalam mengelola risiko, memperoleh biaya modal yang lebih rendah, dan menarik lebih banyak investor yang peduli dengan keberlanjutan. Praktik ESG yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan yang pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan perusahaan untuk bergantung pada pendanaan utang. Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi keuangan, pengambilan keputusan, dan penelitian di bidang keuangan dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara praktik ESG dan kesehatan keuangan perusahaan. Sekian penjelasan dari hasil penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya.